Ekoenzim merupakan olahan bahan organik yang difermentasi minimal 3 bulan sehingga menghasilkan cairan sejuta manfaat dalam kehidupan. Bahan utama dalam pembuatan ekoenzim berupa bahan organik yang dapat dengan mudah ditemukan dari sampah rumah tangga maupun pasar tradisional. Pencarian bahan organik kami lakukan dengan membuat kesepakatan dengan pedagang untuk mendapatkan bahan organik yang tidak layak jual namun kualitasnya masih baik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bahan organik secara gratis, sehingga mampu menekan biaya operasional dalam pembuatan ekoenzim. Alat yang digunakan dalam pembuatan ekoenzim dapat berupa wadah fermentasi ekoenzim, gelas ukur, botol untuk hasil panen, baskom, talenan, pisau, saringan, dan timbangan. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan ekoenzim dapat berupa bahan organik seperti sisa buah dan sayuran, molase, dan air dengan perbandingan 3:1:10. Dilakukan pencucian bahan organik sekaligus untuk memisahkan bahan organik yang tidak layak digunakan. Semua jenis buah atau sayuran dapat digunakan untuk membuat ekoenzim dengan ketentuan belum dimasak atau masih mentah, tidak kering, tidak keras, tidak berlemak, tidak busuk, tidak berjamur, serta tidak berulat. Selanjutnya, bahan organik dipotong-potong dengan tujuan untuk memisahkan bagian yang harus dibuang serta memperluas kontak bahan organik dengan molase dan air. Kemudian, pada tahap menakar bahan, dilakukan perhitungan wadah terlebih dahulu. Jumlah air maksimal adalah 60% dari volume wadah. Kapasitas maksimal wadah yang kami gunakan adalah 16,5 liter, sehingga jumlah air yang digunakan yakni 10 liter atau 10 kg air. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah gula atau molase, yakni jumlah air dibagi 10, sehingga jumlah molase yang harus digunakan adalah 1 kg. Dan untuk menentukan jumlah bahan organik yakni jumlah molase dikalikan 3, sehingga jumlah bahan organik yang digunakan adalah 3 kg. Kemudian ditambahkan air sebanyak 10 liter ke dalam wadah fermentasi ekoenzim. Air yang dapat digunakan dapat berupa air sumur, air buangan AC, air pam yang telah didiamkan minimal 24 jam, air hujan langsung, serta air galon. Selanjutnya, ditimbang gula merah atau molase sebanyak 1 kg. Penggunaan molase lebih baik dalam fermentasi ekoenzim dikarenakan molase menghasilkan ekoenzim dengan kepekatan paling tinggi serta harga yang jauh lebih murah. Molase kemudian dimasukkan ke dalam wadah fermentasi ekoenzim. Ditimbang bahan organik yang telah dipotong sebanyak 3 kg. Bahan organik yang digunakan minimal 5 jenis. Dikarenakan semakin banyak bahan organik yang digunakan, maka kualitas ekoenzim akan semakin meningkat. Bahan organik kemudian dimasukkan ke dalam wadah fermentasi ekoenzim. Selanjutnya, seluruh bahan diaduk agar molase tercampur merata, kemudian wadah fermentasi ditutup dengan rapat, sehingga mikroba yang dihasilkan dari bahan organik dapat bekerja optimal pada kondisi anaerob. Kemudian, dilakukan pelabelan pada wadah yang berisikan bahan organik yang digunakan, jumlah air, jumlah molase, tanggal pembuatan, dan tanggal panen. Seminggu kemudian, wadah fermentasi ekoenzim dibuka dengan tujuan untuk membuang gas di minggu pertama. Kemudian, dilakukan pengadukan pada ekoenzim agar bahan organik kembali tercampur merata. Selanjutnya, wadah fermentasi ditutup kembali dengan rapat agar proses fermentasi selama minimal 3 bulan dapat berjalan kembali. Setelah difermentasi selama 3 bulan, ekoenzim dapat dipanen dikarenakan mikroba telah bekerja dengan baik pada kondisi anaerob. Ekoenzim kemudian disaring dengan tujuan untuk memisahkan ekoenzim dari ampasnya. Ampas tersebut dapat diolah kembali sebagai pupuk tanaman.
Tahapan selanjutnya merupakan proses pengemasan. Ekoenzim kemudian dipindahkan ke kelas ukur untuk mempermudah proses pengemasan. Selanjutnya, ekoenzim dipindahkan ke botol pengemasan dengan menggunakan corong sambil disaring. Botol ditutup dengan rapat, dan berikut merupakan ekoenzim yang siap untuk digunakan. Ekoenzim memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyiram tanaman, digunakan ekoenzim dan air dengan perbandingan 1:1000 atau setara dengan 1 tutup botol aqua ditambah 7,5 liter air. Jangan gunakan 100% larutan ekoenzim ke tanah atau tanaman karena akan membuat tanah semakin asam dan membakar tanaman. Ekoenzim juga dapat digunakan untuk mengepel lantai dengan perbandingan ekoenzim dan air sebesar 1:400 atau setara dengan 1 tutup botol ditambah 3 liter air. Hasil fermentasi ekoenzim menghasilkan bakteri baik yang dapat menggantikan bahan kimia sintesis yang terdapat dalam pembersih, sehingga dapat meminimalisir penggunaan pembersih berbahan kimia sintesis. Selain itu, ekoenzim juga dapat digunakan untuk membersihkan kloset. Penggunaan ekoenzim dalam membersihkan kloset menggunakan perbandingan ekoenzim dan air sebesar 1:400. Digunakan 1 ml ekoenzim serta 400 ml air untuk membersihkan kloset. Untuk mencuci piring dan membersihkan kompor juga digunakan perbandingan 1:400. Berikut merupakan takaran penggunaan ekoenzim yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata, ekoenzim juga memiliki manfaat yang sangat besar terhadap hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penggunaannya yaitu dengan cara disemprotkan larutan ekoenzim dan air dengan perbandingan 1:400 ke mulut dan kuku hewan ternak setiap hari sebanyak 2 kali pada pagi dan sore hari.